mengakibatkan penerimaan dan pembayaran kas, melainkan juga memberi informasi tentang kewajiban pembayaran kas dan sumber daya yang mewujudkan kas yang akan diterima di masa depan. Itu dasar akrual ya. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan. Jadi jarang ya perusahaan berdiri hanya tujuannya untuk 1 tahun, pasti jarang. Makanya laporan keuangan juga asumsinya disusun untuk kelangsungan usaha. Perusahaan akan tetap melanjutkan usahanya di masa depan itu. Ini berarti bahwa perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau menutup ya atau mengurangi secara material skala usahanya. Berikutnya karakteristik laporan keuangan, ada beberapa karakteristik. Pertama, dapat dipahami, kemudian relevan, keandalan, dapat dibandingkan ya. Kalau dapat dipahami, berarti kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakai. Jadi siapapun pemakainya, tadi baik investor, kreditur, supplier, pemerintah, karyawan, masyarakat, itu bisa memahaminya. Itu prinsipnya. Kemudian para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi para pengguna informasi keuangan ini asumsinya mereka paham. Tapi walaupun mereka sulit memahami, kita nggak boleh mengurangi karena ini yang bacanya kurang paham, jadi kita ada yang dihilang-hilangkan, itu nggak boleh. Yang kedua, relevan. Jadi harus memiliki kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan ya. Dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Jadi itu relevan ya. Berikutnya adalah keandalan, bebas dari pengertian yang menyesatkan ya. Terakhir, dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan itu nggak bisa berubah-ubah. Misalkan tahun lalu ya harus sama dengan tahun yang akan datang, biar mudah dibandingkan. Jadi nanti kinerjanya akan mudah dibandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang gitu. Itu untuk awal-awal materi tentang pengantar analisis laporan keuangan. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Jadi tadi materi kita saya sudah ulas sekilas, nanti sampai terakhir ada sampai analisis profitabilitas ya. Tapi kita akan nanti ada namanya ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, terus juga nanti akan ada mungkin penugasan, baik presentasi secara individu mungkin atau kelompok, nanti bisa aja. Ya virtual tentunya, kita tidak memungkinkan untuk bisa tatap muka biasa ya. Silakan yang mau bertanya atau ada yang bertanya?
Jadi jadwal kuliah kita tetap ya hari Rabu jam 7.30 ya, jam 7.30. Nanti akan saya share ada untuk memperkaya atau pemahaman tadi, saya share ada video singkat ya. Nanti akan saya share di grup ya. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Atau belum tune in? Ya. Baik, kalau tidak ada, nah ini baru pembukaan ya. Kita akan lanjutkan minggu depan, tapi ini ada tugas pertama. Tugasnya adalah identifikasilah pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tadi saya sudah menjelaskan sekilas, tapi silakan jabarkan secara lebih detail. Seperti tadi ada investor, saya sudah menjelaskan, tapi investor dia berkepentingannya dalam hal apanya? Silakan diurai lebih detail dengan bahasa sendiri. Jabarkanlah bentuk keputusan yang akan diambil terhadap perusahaan, dasar pengambilan keputusan dan jenis informasi yang diperlukan, serta akun laporan keuangan yang relevan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh masing-masing pemakai laporan keuangan. Nah, jadi investor, kemudian kreditur, pemerintah, itu akan berbeda informasi apa yang akan dia inginkan. Nah, silakan jabarkan. Masing-masing pihak pasti informasinya akan berbeda-beda. Nah, Anda silakan punya kewajiban untuk menjabarkan masing-masing. Ini ditulis, boleh diketik. Nanti sebelum minggu depan harus sudah dikumpulkan di ketua kelasnya masing-masing. Jadi emailnya ke saya jangan satu-satu, juga pusing saya meriksanya. Dikumpulkan di ketua kelas, emailkan ke ketua kelas, baru oleh ketua kelas langsung di emailkan ke saya. Jadi untuk kelas Jatinangor dikumpulkan di ketua kelas A dan kelas B ya. Nah, untuk mahasiswa Pangandaran silakan juga nanti. Jadi saya hanya cukup menerima 3 email saja. Baik, untuk hari ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar mata kuliah kita. Nah, kalau saya belum menjelaskan proses penilaiannya ya. Jadi tadi kan ada UTS, ada UAS. Tadi nilai tidak hanya dari 2 komponen itu, ada nanti nilai tugas. Nah, nilai tugas, kemudian tugas individu atau tugas berbagai tugas lah, nanti kita rangkum nilai tugasnya digabungkan. Jadi ataupun presentasi, nanti bisa aja presentasi ya. Itu komponen penilaiannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita sampai ketemu minggu depan. Tapi saya udah record nih. Jadi siapa saja yang hadir udah ke record di saya. Nanti kalau minggu depan mungkin saya akan isi daftar hadir. Saya belum nyiapin daftar hadir, tapi saya dapat record dari yang hadir hari ini.